Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku mau ngasih tahu nih, apa itu G30 SPKI. Adik-adik udah pada tahu belum apa itu G30 SPKI? Peristiwa G30 SPKI berawal dari ketegangan politik pada tahun 1960-an antara PKI dan TNI Angkatan Darat. Kedua pihak ingin sama-sama mempererat pengaruh di sekitar atau di lingkungan Presiden Soekarno. Asal-usul ini dapat diringkas dalam 3 akar utama. Yang pertama, konflik antara Partai PKI dan TNI Angkatan Darat. Partai PKI menjadi partai yang paling besar dan dekat dengan Presiden Soekarno. Angkatan Darat merasa terancam oleh pengaruh PKI, terutama setelah usulan Angkatan Kelima atau rakyat bersenjata. Ketegangan ini berkembang menjadi persaingan kekuasaan. Akar yang kedua adalah tuduhan Dewan Jenderal. Kelompok yang melakukan G30 SPKI percaya atau mengklaim bahwa terdapat Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat yang berencana menggulingkan Presiden Soekarno. Tuduhan inilah yang dijadikan alasan melakukan penculikan jenderal. Akar yang ketiga adalah situasi politik dan ekonomi yang kacau. Yang pertama, ekonomi di Indonesia sedang parah inflasi yang sangat tinggi. Kedua, Soekarno berusaha menyeimbangkan kekuatan nasionalis, komunis, dan militer atau konsep Nasakom. Tetapi, ketegangan di bawah permukaan semakin memuncak. Kemudian yang ketiga, dalam situasi yang kacau ini, muncul kelompok yang dipimpin oleh Letkol untuk yang akhirnya melancarkan Gerakan 30 September. Dalam peristiwa G30 SPKI terdapat 3 tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Tokoh yang pertama yaitu Dipa Nusantara Aidit yang dikenal sebagai tokoh utama di balik peristiwa G30 SPKI. Ia menjadi sekjen PKI pada tahun 1953 dan kemudian menjadi ketua PKI sejak 1959. Setelah kudeta gagal, ia bersembunyi di Yogyakarta, namun tertangkap dan ditembak mati pada 21 November 1965 di Kampung Sambeng, Boyolali. Yang kedua, Letkol Untung Syamsuri. Dalam G30 SPKI, Untung memimpin pasukan Cakra Birawa dalam aksi penculikan 7 jenderal. Setelah peristiwa itu, ia melarikan diri, namun ditangkap di Brebes dan dieksekusi mati pada tahun 1966. Yang ketiga, Syam Kamaruzaman, pemimpin Biro Khusus PKI yang bertanggung jawab merencanakan kudeta dan pembunuhan 7 jenderal. Ia dikenal sebagai sosok yang tampak seperti pengusaha biasa, namun memainkan peran kunci dalam perencanaan aksi G30 SPKI. Yang keempat, Letnan Jenderal Siswondo Parman. Setelah proklamasi kemerdekaan, Parman mengabdikan diri untuk memperkuat militer Indonesia. Pada peristiwa G30 SPKI, ia diculik dari rumahnya sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat oleh pasukan berseragam Cakra Birawa dan ditembak hingga meninggal dunia. Yang kelima, Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Panjaitan ditempatkan di Pekanbaru, Riau hingga proklamasi kemerdekaan. Ia kemudian ikut membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan memiliki karir militer yang menonjol. Pada peristiwa G30 SPKI, Panjaitan diculik dan ditembak hingga meninggal dunia. Yang keenam, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Setelah proklamasi, ia memasuki Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di bagian kepolisian, kemudian menjadi anggota Korps Polisi Militer. Ia menjadi salah satu korban G30 SPKI yang diculik dan ditembak hingga tewas. Yang ketujuh, Letnan Jenderal Raden Suprapto. Pada awal kemerdekaan, Suprapto ikut berjuang dalam usaha merebut senjata Jepang di Cilacap. Ia juga ikut serta dalam pertempuran di Ambarawa sebagai ajudan Panglima Besar Sudirman. Suprapto akhirnya menjadi korban G30 SPKI setelah berperan dan meredakan pemberontakan PKI di beberapa wilayah. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika peristiwa G30 SPKI. Sebelum kita bahas dinamika G30 SPKI, tentunya kita harus paham dulu apa itu dinamika. Dinamika itu kita ibaratkan seperti kalian pada saat menonton pertandingan sepak bola. Pada babak pertama, semisal tim A itu menang 2-0, tapi pada babak kedua balik
poin itu menjadi 3-2, tim B yang menang. Nah, itu dinamakan dinamika pertandingan. Nah, tentunya dalam sejarah juga sama, peristiwa G30 SPKI itu punya dinamika yang sangat cepat perubahannya. Pagi hari situasinya begini, sore hari sudah menjadi beda total. Nah, ada pihak yang awalnya kelihatan menang tapi akhirnya malah kalah. Kemudian ada juga keputusan-keputusan penting yang mengubah jalannya peristiwa. Jadi, dinamika itu intinya adalah bagaimana peristiwa itu bergerak, berubah, dan berkembang dari awal sampai akhir. Kita akan lihat bagaimana dalam kurang waktu 24 jam situasi Indonesia berubah total dalam peristiwa G30 SPKI. Oke, peristiwa G30 SPKI itu dimulai dari dini hari tanggal 1 Oktober 1965, sekitar jam 3 pagi ketika semua orang itu masih tidur. Sekelompok tentara yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September atau G30S mendatangi rumah-rumah para jenderal Tentara Nasional Indonesia. Mereka menculik 7 orang jenderal penting, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, kemudian Brigjen Sutoyo, dan Letu Pirtendean. Nah, para jenderal ini dibawa ke tempat bernama Lubang Buaya, dekat Halim Perdana Kusuma, dan dibunuh di sana. Tapi, ternyata ada satu kegagalan besar, yaitu mereka tidak berhasil menangkap Jenderal Nasution yang merupakan target utama. Nah, Jenderal Nasution ini berhasil kabur dengan melompati pagar rumahnya, meskipun terluka. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat fatal pertama mereka. Nah, pada pagi harinya sekitar jam 7, G30S mengambil alih stasiun radio Republik Indonesia. Letkol Untung mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menggagalkan kudeta dan melindungi Presiden Soekarno. Mereka juga menguasai beberapa tempat penting di Jakarta pada saat itu. Nah, pada saat sekitar pagi hari ini kelihatan G30S sedang menguasai situasi dan akan berhasil. Jakarta dalam keadaan panik dan bingung. Kemudian kita lanjut. Ini adalah titik balik yang paling penting dalam peristiwa G30S PKI ini. Nah, pada siang harinya sekitar jam 2 siang, Maijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat mulai bertindak. Nah, kenapa Soeharto ini bisa bertindak? Karena dia tidak menjadi target penculikan G30S. Jadi, dia masih bebas bergerak. Ini adalah kesalahan kedua dari G30S yang sangat fatal. Soeharto dengan cepat mengambil alih kepemimpinan TNI Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani sudah gugur dan Jenderal Nasution terluka. Dia masih mengumpulkan semua pasukan yang masih setia kepada pemerintah yang sah. Nah, pada sore harinya, pasukan Soeharto itu mulai menyerang balik. Mereka merebut kembali radio RRI dan gedung-gedung penting lainnya. Baru kemudian pada sekitar jam 7 malam, Soeharto berhasil menguasai RRI dan mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa G30S adalah gerakan pemberontakan yang harus dihancurkan. Nah, perhatikan anak-anak, pada pagi hari G30S yang bicara di radio, tapi pada malam harinya sudah Soeharto yang bicara. Nah, ini menunjukkan betapa cepatnya situasi berubah, tidak sampai 1 hari penuh. Nah, dalam waktu kurang dari 12 jam, pihak yang tadinya menang sekarang mulai kalah. Malam itu juga, markas G30S di Halim dikepung dan para pelaku mulai melarikan diri. Nah, kemudian peristiwa berlanjut pada keesokan harinya, pada tanggal 2 Oktober. Hanya 1 hari setelah peristiwa dimulai, G30S sudah gagal total. Jakarta sudah dikuasai kembali oleh Tentara Nasional Indonesia yang loyal kepada pemerintah. Nah, para pelaku G30S ini ada yang ditangkap, ada yang melarikan diri. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa cepatnya dinamika peristiwa ini yang tadinya kelihatan akan berhasil, ternyata hancur dalam waktu kurang dari 24 jam saja. Nah, kemudian pada tanggal 4 Oktober, 2 hari setelahnya, terjadi penemuan yang sangat menyedihkan. Jenazah ke-7 pahlawan yang diculik ditemukan di dalam sumur tua di Lubang Buaya. Nah, ketika berita ini tersebar, rakyat Indonesia sangat marah besar. Partai Komunis Indonesia atau PKI dituduh sebagai dalang di balik pembunuhan para jenderal ini. Akibatnya terjadi gelombang kemarahan yang luar biasa terhadap PKI di seluruh Indonesia. PKI yang tadinya merupakan partai besar itu langsung dihancurkan dan dibubarkan. Dinamika peristiwa ini juga mengubah peta politik Indonesia. Maijen Soeharto yang berhasil menumpas G30S menjadi pahlawan nasional. Posisinya semakin kuat, sementara Presiden Soekarno yang dianggap dekat dengan PKI posisinya melemah. Kemudian berlanjut pada tahun 1967, Soeharto akhirnya menjadi Presiden Indonesia menggantikan Presiden Soekarno.
Nah, jadi anak-anak, dari peristiwa yang hanya berlangsung 1-2 hari ini, Indonesia sudah berubah total. Dari yang tadinya PKI kuat dan Soekarno berkuasa, berubah menjadi PKI hancur dan Soeharto yang memimpin. Inilah yang namanya dinamika sejarah yang sangat cepat dan dramatis. Nah, tentunya terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kurun waktu yang sebentar. Itu dinamakan dinamika G30 SPKI. Dampak dan nilai dalam peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia merupakan peristiwa bersejarah di Indonesia pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965. Sering disebut sebagai Gestapo, Gerakan September 30 dan Gerakan 1 Oktober. Peristiwa ini melibatkan upaya kudeta yang menargetkan 6 perwira tinggi militer. Terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi terpimpin. PKI, partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet, memiliki pengaruh besar dengan lebih dari 20 juta anggota dan pendukungnya. PKI dan Soekarno berkolaborasi dalam sistem demokrasi terpimpin, tetapi masalah ekonomi dan ketegangan politik semakin meruncing. Gerakan petani dan buruh dikendalikan oleh PKI, menyebabkan ketidaksetujuan dengan militer. Adanya peristiwa tersebut, dampak yang terjadi di Indonesia yaitu antara lain. Yang pertama yaitu krisis politik dan ekonomi. Peristiwa G30 SPKI menciptakan krisis politik dan ekonomi yang mendalam di Indonesia. Pembunuhan 6 perwira tinggi militer mengakibatkan kehancuran struktur keamanan negara, menciptakan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu represi terhadap PKI dan kelompok kiri. Pasca G30 SPKI, terjadi represi besar-besaran terhadap anggota PKI dan kelompok kiri. Ribuan orang dianggap terlibat, dipenjarakan, bahkan dieksekusi tanpa pengadilan yang adil. Yang ketiga yaitu pengaruh militer yang menguat. Pembunuhan perwira militer menciptakan kekosongan dalam kepemimpinan militer. Ini memperkuat peran militer dalam politik Indonesia, memberikan mereka pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu perubahan ideologi dan politik. G30 SPKI mengubah arah politik Indonesia. Dukungan terhadap Nasakom dan ideologi kiri melemah, sedangkan paham anti-komunis dan anti-kiri semakin berkembang. Yang kelima yaitu hubungan internasional yang terpengaruh. Peristiwa ini juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara barat. Dengan banyaknya perusahaan asing yang nasionalisasi dan kebijakan anti-komunis, Indonesia memasuki era isolasi internasional. Kemudian yang kedua yaitu nilai yang dapat diambil dalam peristiwa G30 SPKI. Antara lain yang pertama yaitu pelajaran tentang pentingnya stabilitas politik. G30 SPKI memberikan pelajaran tentang pentingnya stabilitas politik bagi pembangunan suatu negara. Ketidakstabilan politik dapat mengakibatkan kerugian besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu menilai pengaruh ideologi terhadap kehidupan politik. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya kritis terhadap pengaruh ideologi ekstrim dalam politik. Ideologi yang berlebihan dapat merugikan dan memecah belah masyarakat. Kemudian nilai yang ketiga yaitu harga yang dibayar atas kekerasan politik. Dampak kekerasan politik seperti yang terjadi pada G30 SPKI menunjukkan harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh masyarakat. Perdamaian dan dialog yang konstruktif mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Yang keempat yaitu pentingnya keterbukaan dan dialog. Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dan dialog dalam mengatasi ketegangan politik. Kurangnya dialog dapat mengakibatkan ketegangan yang berujung pada kekerasan. Yang terakhir yaitu hormat terhadap harkat dan martabat manusia. Tragedi G30 SPKI mengingatkan kita akan pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia. Penindasan terhadap kelompok atau ideologi tertentu harus dihindari demi perdamaian dan keadilan. Peristiwa G30 SPKI adalah babak kelam dalam sejarah Indonesia yang mengajarkan banyak pelajaran berharga. Melalui pemahaman yang mendalam, bangsa Indonesia dan pelajar dapat membangun masa depan yang lebih baik dengan menghargai nilai-nilai demokrasi, perdamaian, dan toleransi. Respon terhadap cerita G30 SPKI sangat beragam, mencerminkan perbedaan pandangan politik, sejarah, dan kepentingan ideologis di Indonesia. Peristiwa ini tetap menjadi topik yang kontroversial dan sensitif hingga kini. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai respon terhadap cerita G30 SPKI. Sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang singkat 30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 ketika sekelompok militer yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini dikaitkan dengan upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia atau yang kita sebut PKI. Meskipun keterlibatan PKI masih menjadi perdebatan hingga kini. Nah, adapun respon pemerintah Orde Baru, itu ada narasi resmi. Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto menetapkan bahwa PKI adalah dalang utama di balik G30S.
Narasi ini diperkuat melalui media dan kurikulum pendidikan dan film propaganda seperti penumpasan pengkhianatan G30 SPKI. Yang kedua itu Hari Kesaktian Pancasila yang seperti kita ketahui ditetapkan setiap tanggal 1 Oktober sebagai simbol kemenangan ideologi Pancasila atas komunisme. Yang kedua itu ada respon akademis dan sejarawan. Adapun penjelasannya kritik terhadap narasi tunggal. Banyak sejarawan dan peneliti terutama pasca reformasi mulai mempertanyakan kebenaran versi resmi Orde Baru. Mereka menyoroti kurangnya bukti kuat atas keterlibatan langsung PKI dan menyebut adanya kemungkinan konflik internal di tubuh militer. Yang kedua itu ada penjelasan penekanan pada konteks politik. Beberapa analisis menyoroti ketegangan antara kelompok militer PKI dan Presiden Soekarno sebagai latar belakang penting yang sering diabaikan dalam narasi resmi. Yang ketiga itu ada respon masyarakat polarisasi opini. Sebagian masyarakat masih memegang teguh narasi Orde Baru dan menganggap PKI sebagai ancaman besar. Sementara itu, generasi muda dan kelompok kritis mulai mempertanyakan narasi tersebut dan menuntut rekonsiliasi serta mengungkapkan kebenaran sejarah. Selanjutnya ada kontroversi penayangan film G30 SPKI. Penayangan ulang film propaganda G30 SPKI setiap tahun menuai pro dan kontra. Pendukungnya menganggap penting untuk mengenang sejarah, sementara penantangnya nilai film tersebut syarat memanipulasi dan tidak objektif. Berikut cuplikan G30 SPKI. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1965 itu juga dikabarkan bahwa kesehatan Soekarno memburuk. Sementara itu terjadi pertentangan yang semakin tajam antara militer, khususnya Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia PKI, dengan tersebarnya apa yang dinamakan dokumen Gilchrist. Sir Andrew Gilchrist adalah duta besar Inggris di Jakarta yang menurut dokumen itu mendukung sekelompok jenderal yang akan melakukan kudeta jika Soekarno meninggal dunia. Sekelompok anggota resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, melancarkan gerakan melawan apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI yang membawa korban 7 perwira Angkatan Darat, terdiri dari 6 orang jenderal dan seorang perwira.